Berikutnya kita akan masuk ke senyawa kovalen koordinasi ya. Nah, di sini ada contohnya HNO3. Kita ke sini dulu, ada 3 contoh. Nah, di sini yang jadi atom pusat itu yang jumlahnya 1 sama kayak tadi kovalen. Nah, di sini yang jumlah unsurnya 1 ada H dengan N. Nah, mana yang jadi atom pusat? Yang jadi atom pusat pasti bukan H. Kenapa? Karena tadi H itu tangannya 1, jadi nggak bisa ngikat yang lain. Maka yang jadi atom pusat di sini yaitu N yang jumlahnya 1 ya. Berarti N kita tulis di tengah, N-nya di tengah. Nah, setelah bikin N kita bikin apa? Setelah membuat N kita bikin unsur selain H. Berarti di sini ada O ya. Oke, kita bikin O-nya keliling. 1, 2, 3. Nah, baru setelah bikin O, H-nya selalu di ujung. Jadi pusatnya dulu, kemudian unsur selain H, baru H-nya di ujung. Nah, di mana? Bebas, mau di sini atau di sini. Yang penting H-nya di ujung. Misalnya H-nya di bawah ya. Tuh, atau boleh juga kanan kiri. Nah, di sini kita bikin kanan kiri aja ya. Nah, ini O baru H. Oke. Nah, yang kita kerjakan tangannya siapa dulu? Yang kita kerjakan pasti H dulu. Ya, kenapa H? Karena H itu tangannya selalu 1, nggak pernah lebih. Jadi H itu 1 tangannya ya. Nah, setelah itu kita lanjutkan. Setelah H lanjutkan ke sini berderet. Nah, atau bisa juga ke sini. Ya, yang penting H baru unsur berikutnya. Nah, habis H di sini berarti ada O. Nah, O ini golongan 6A ya, 6A. Maka kalau O harus oktet. Karena O punya 6 elektron, biar oktet butuh 2 elektron. Jadi O itu tangannya 2 karena butuhnya 2 elektron agar oktet. Nah, di sini O-nya tangannya baru 1, berarti kurang 1, tambahin 1. Nah, selanjutnya berderet lagi, kita kerjakan N. Nah, N di sini golongan 5A, artinya punya 5 elektron valensi. Agar oktet, ya, dia butuh 3 elektron. Nah, di sini N tangannya sudah 1, berarti kurang 2. Nah, kurang 2-nya gimana? Apakah nulis 2 di sini atau nulis 1-1 di sini? Nah, ingat konsepnya oksigen. Oksigen itu tangannya harus 2 ya, karena 6A. Biar oktet butuh 2. Nah, karena di sini O-nya tangannya harus 2, berarti tulis sini. Tuh. Jadi tangan N itu 1, 2, 3. Oh, tangan N-nya sudah 3. Nah, ini udah selesai. Nah, gimana O yang bawah? Nah, yang O yang bawah kan belum berikatan. Nah, kita lengkapi dulu elektronnya ya. Untuk elektron H, ini 1A, berarti elektronnya 1. Nah, 1. Kemudian oksigen, elektronnya ada 6 ya. Yang berikatan 1, 2. Tuh, berarti ada 4 lagi yang bebas ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang bebas. Selanjutnya N ini 5A, maka elektron valensinya 5. Berarti 1, 2, 3. Berarti ada 2 yang bebas tuh. Oke, kemudian untuk oksigen yang kanan, elektron valensinya juga 6 ya, 6A. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh. Nah, O yang bawah sama 6A, berarti punya 6 elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 6. Nah, hanya O yang bawah ini belum oktet karena baru punya 6 elektron valensi. Nah, sedangkan N dia masih punya 2 elektron bebas. Ya, ada 2 elektron bebas nih N-nya. Oke, belum berikatan. Dan O yang bawah punya 6 elektron valensi. Biar oktet kurang 2. Maka karena si N punya 2 elektron bebas yang tidak berikatan, maka ini disumbangkan ke sini. Ini yang disebut dengan kovalen koordinasi. Oke, jadi yang nyumbang N,
tapi O-nya tidak nyumbang karena tidak mampu. Nah, sekarang elektronnya N yang 2 ini dipakai bersama antara N dan O. Jadi O-nya oktet 6, 7, 8. N-nya juga tetap oktet karena dipakai bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini yang disebut kovalen koordinasi. Nah, kita ke contoh lain. H2SO4. Yang jadi atom pusat itu yang sendiri. Kalau ini jelas. H-nya ada 2, S-nya 1, O-nya ada 4. Berarti yang sendirian S ya. Kita bikin S-nya di tengah. Nih, S-nya di tengah. Tuh. Kemudian jangan lupa kita bikin selain H. Jadi O-nya dulu, baru H-nya nanti di ujung. O-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian H-nya ada 2 di ujung setelah O. Mau kanan kiri boleh, atas bawah boleh. Kita bikin kanan kiri. Nah, itu ya. Nah, ini jadi H2SO4. Sama kayak tadi, kerjakan tangan H-nya dulu ya, yang di ujung. H itu tangannya selalu 1 ya. Kita tulis 1. Ini H juga 1. Nah, udah nih. Nah, tangan H-nya 1. Nah, kemudian tangan O-nya. Habis H kita kerjakan O ya. O yang dekat dengan H. O golongan 6A, berarti biar oktet. Ini kan punya 6 elektron valensi, biar oktet butuh 2. Maka tangan O 2, 1, 2. Terus ini juga sama, tangan O-nya harus 2, 1, 2. Nah, untuk S. S ini golongan 6A. Tuh ya, S 6A. Berarti punya 6 elektron valensi. Agar oktet berarti butuh 2 elektron juga. Maka tangan S itu 2. Ini sudah 2. Nah, kalau sudah S-nya tangannya 2 atau sudah oktet, berarti O yang lain nggak bisa ikatan kovalen lagi, tapi harus kovalen koordinasi. Yang sudah oktet S karena tangannya sudah 2. Maka kita langsung bikin koordinasinya. Nah, berarti gini ya. Nah, gitu. Nah, tinggal kita lengkapi elektronnya. H itu 1A, berarti elektronnya 1. 1. 1. Kemudian O, elektron valensinya 6 ya, 6A. Kita bikin 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus S ini juga elektron valensinya 6. Yang berikatan di sini 1, 2. Nah, ingat kovalen koordinasi ya. Kovalen koordinasi itu elektron yang disumbang selalu 2. Berarti ini tadi S-nya udah 1, 2. Nah, ini koordinasi 2. Nah, ini juga 2. Nah, ini kurang. Bentar ya. Nah, ini. Nah, gini. Nah, untuk O-nya 6A ya. Berarti punya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita tandain yang koordinasi. Nah, ini panahnya khas. Ini koordinasi. Itu. Ya, itu contoh dari kovalen koordinasi. Nah, bedakan dengan kovalen biasa. Kalau kovalen biasa ya tangan biasa. Nah, tapi kalau koordinasi ini khas. Nah, khasnya apa? Ada kayak panah. Nah, panahnya ada artinya. Karena ini panahnya dari arah S ke O, berarti yang nyumbang elektron S yang nerima O. Nah, ini contoh dari H2S.